Ikra, bacalah. Orang yang pinter pun lama-lama akan pikun dan lupa. Apalagi orang yang tidak pinter. Itu sebetulnya pesannya. Tetapi sampai pernah ibunya, saya datang ke tempatnya ibu, awalnya ibu ini sedekahkan buku di pojok-pojok depan rumahnya, silakan yang mau baca. Ada yang ngambil, ada yang bilang, ada yang balik gitu ya Bu ya. Disedekahkan. Gitu. Nah sebetulnya perpustakaan hari-hari ini ingin mengajak kita semua ingin bercerita kebaikan Bapak Ibu sekalian, itu saja. Dan ingin mengajak semuanya berprasangka baik lewat literasi. Nah, ini ada penulis gitu ya. Tadi sudah menyampaikan kalau ingin jadi penulis mau tidak mau harus promosi. Ya. Sama. Perpustakaan kita pengen dikenal tidak oleh masyarakat. Pengen dikenal. Pertanyaannya, kapan kita perkenalkan perpustakaan? Lawang tidak pernah dipromosikan kan tidak akan pernah dikenal kalau tidak pernah dipromosikan. Tetapi saya melihat Bapak Ibu semuanya tadi ini kebanyakan Sri Kandi gitu ya. Sebetulnya sudah ada kolam. Pak, saya hanya 2 SDM-nya, gitu ya. Hanya 2 anggarannya. Sebetulnya kegiatan tanpa anggaran sudah bisa. Sudah kelihatan kan kerjasamanya kemana? Ke PKK, Posyandu. Dan sudah tidak pakai anggaran. Kuncinya sebetulnya hanya satu, menyampaikan dengan tulus, ya, dengan yakin pasti ada jalan. Tapi kalau kita tidak tulus, gitu ya, aras-arasan, jalannya emang agak tersiap-siap pasti. Tapi kalau tulus, sama halnya ceritanya bagaimana awalnya Mbak Rini di Gelembungan itu, Pak Gatot belum paham program, apa sih maksudnya perpustakaan? Pemakhluk apa sih perpustakaan itu? Gak dukung juga ke Pak Gatot awal-awalnya ya Pak. Tapi kalau dijelaskan apa manfaatnya, gitu ya. Saya kasih penguatan sedikit. Saya rangkum begini. Jalannya. Oke, biar penyegaran dulu deh. Kita pakai game gemes dulu. Oke, kita tebak dulu. Ini apa? 1 Mas? Ini apa kira-kira Bapak Ibu? Masa? Yakin? Yang betul apa Mas? Coba? Ya. Nah. Oke. Selanjutnya, ini apa kira-kira? Betul, lumba-lumba. Masa lumba-lumba hitam putih? Yo. Masa paus? Coba Mas? Ikan. Kucing ternyata. Kucing gak percaya. Lanjut, tebak lagi. Nah, kalau ini Kucing. masa. Kucing. Penasaran ya selanjutnya? Nah, kalau itu kakinya kayak tikus. Penguin. Kucing. Penguin, kucing kayak landa. Ternyata kepalanya apa Mas? Kuda? Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan gampang langsung ngejudge, ya. Langsung, wah ini indah. Tebak-tebakan itu kalau bisa harus terukur dulu. Jangan selalu apa yang kita lihat di permukaan langsung wah paling kayak gini. Jadi jangan terlalu cepat memutuskan. Cari tahu dulu, tabayun dulu. Sekarang ada informasi, belum apa-apa langsung sharing, nge-share. Belum difilter. Akhirnya kalau informasinya lumayan hoax, kita dosa nggak? Dosa. Jadi kalau dulu salamatul insan dihifdil lisan, kalau sekarang ada di jari. Jari kita nanti ditimbang. Betul tidak? Hanya pengantar. Nah, akhirnya di Indonesia terjadi seperti ini. Videonya satu saja nanti. Lanjut. Terus. Nah, satu aja nih. Klik.
inilah kita zamannya era teknologi, tapi masih aja ada kendala teknis. Jadi memang serba tidak. Yang terakhir aja Mas. Literasi dan numerasi kita rendah. Padahal itu adalah modal. Literasi bukan cuma baca tulis. Literasi Indonesia dan baca numerasi tulis kita udah rendah. nggak. 2005. Padahal Iya. Nggak bisa. Nggak ada. Oke, ini dulu ya. Pernah dipaparkan dengan literasi membaca, maka dia barangkali hanya membaca letterlock, apa yang tertulis, tapi dia tidak bisa mengkomprehensi, memahami apa yang dia baca. Jadi yang pertama tentu aja membaca membutuhkan imajinasi. Sebelum dia sendiri bisa membaca, tentu orang tua yang membacakan. Jadi bagaimana daya imajinasi, daya atraksi seorang anak menjadi sangat terbatas kalau dia tidak pernah dipaparkan dengan apa yang dibacakan oleh orang tuanya. Yang kedua tentu kemampuan skill membaca anak menjadi terbatas. Begitu dia sudah mulai belajar membaca. Dan yang ketiga kita takutkan adalah apabila anak tidak pernah dipaparkan dengan literasi membaca, maka dia barangkali hanya membaca letterlock, apa yang tertulis, tapi dia tidak bisa mengkomprehensi, memahami apa yang dia baca. Seperti misalnya tahap membaca itu kan bermacam-macam ya, sehingga sampai akhirnya kita pertanyakan, nah dari yang kamu baca apa yang kamu tangkap? Jadi gimana daya tangkapnya dia? Dan yang keempat tentu saja anak yang sangat miskin dengan bacaan, dia tidak bisa memproduksi tulisannya sendiri. Dan yang kelima, nah ini yang paling gawat, kalau dia udah jadi orang tua, dia punya keterbatasan membaca dan menulis, maka dia tidak bisa meneruskan itu kepada anaknya. Jadi yang kita takutkan adalah stunting literasi, bukan cuma stunting tubuh ya, stunting literasi ini akan menjadi suatu daur ulang yang akan terus terjadi, lingkaran setan yang gak bakal berhenti. Dan ini adalah bagian dari pembodohan suatu bangsa. Oke, gimana melihat video tadi? Terjadi tidak di lingkungan kita? Gen Z, katanya hari ini generasi Z, itu produk orang tua atau produk siapa? Jadi kalau mereka gagal, yang salah siapa? Jangan disalahkan anaknya, gitu ya. Betul, yang sudah sepakat. Nah, dalam rangka agar kita berbagi keturunan, ya, salah satunya tetap tadi ilmu pengetahuan. Sempat saya itu stimulan diri saya, karena saya pada waktu itu istri saya belum hamil, saya praktekkan ke adik saya, anakmu harus begini pada masa kehamilan, ini yang dimakan, ini yang dijaga pikirannya, ini yang dijaga moodnya. Alhasil alhamdulillah golden age ya, sebelum lahir sudah dibiasakan anaknya pasti cerdas. Itu sudah sebelum lahir sudah kita terima. Jadi sampai hari ini kalau dibelikan buku hari ini ya habis dibaca hari ini. Itu karena sudah dibiasakan pada saat hamil. Itu luar biasa. Nah, yang terakhir Mas, tekannya ini yang terakhir. Tulis, Indonesia baca tulisnya udah dahsyat. 2005 buta huruf di Indonesia itu masih 10%. Hari ini orang buta huruf di Indonesia tinggal 1,9%. Tapi ternyata bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Ini sebenarnya kritik buat sekolah. Setelah dia membaca, anak itu disuruh menceritakan ulang atau tidak. Setelah menceritakan ulang, bisa nggak dia tulis? Setelah dia tulis, bisa nggak dia praktekkan apa yang dia sudah baca? Literasi itu ya 3, enlightenment, mencerahkan, enrichment, memperkaya wawasan, dan empowerment, memberdayakan. Sudah cukup, itu literasi itu. Sudah tercerahkan? Kenapa perpustakaan penting? Kira-kira perpustakaan kita mau ditutup atau gimana? Dilanjutkan, yakin? Yakin gitu. Nah, sebetulnya komitmen itu sudah ada di Bapak Ibu semuanya, karena kita tahu itulah gambaran diri kita. Jadi video tadi sebelumnya kan bercerita tentang kita kan? Gitu. Nah, kenapa Perpustakaan Nasional memilih saya misalnya? Kenapa orang lokal tidak dipilih dari Jakarta? Karena sebetulnya semua orang pasti bisa. Gitu. Kalau sudah orang pinter, berkembang, kaya, biasa. Gitu. Maka diambil kayak orang-orang seperti saya, yang sebetulnya tidak terlalu pinter, tidak terlalu smart, tapi mau berupaya belajar. Gitu. Kuncinya orang yang cerdas tidak cerdas cuma perbedaan dari berapa kali dia harus baca dan ada yang tidak usah baca, itu saja. Orang cerdas itu tanpa baca atau baca sekali paham. Kalau orang yang tidak cerdas harus berulang-ulang.
Ada yang harus 3 kali khatam buku baru tahu, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 11 kali maksimal. Saya termasuk yang 7 kali. Sehingga tahfidzul Quran programnya baca 30, tulis 30, tutup Qurannya dihafalkan 30 kali. Itu kuncinya. Jadi diulang-ulang gitu. Makanya, Pak, nenek saya buta, tapi tidak masuk urusan uang. Dia bisa ngerti lah apa bedanya 100 sama 50. Kira-kira belajar dari mana? Mata nggak ada. Belajar dari mana? Raba, ada rasa di situ, ada prasangka di situ. Ya. Ada yang namanya gelombang, gitu, gelombang rasa. Karena ada tuh, kalau Bapak Ibu kan sudah dewasa, para senior saya, kan anak-anak kita kan, Bapak kau ngerti, kedengaran suara motornya tok, gerung motor, pasti. Gitu. Nah itu sebetulnya kalau setiap hari sudah diangan-angan nih pasti tekok. Biasanya gitu kan, sama. Kita hanya butuh itu. Nah, tujuan dari penguatan komitmen ini saya rangkum jadi 3. Kita sama-sama berkomitmen dan saya rasa Bapak Ibu semua punya komitmen itu. Tadi sudah menyampaikan konfirmasi lanjut, sudah jelas. Sehingga nanti kita harus meningkatkan peran perpustakaan dalam pemberdayaan masyarakat seperti apa dan bagaimana caranya, dan kita mendorong inovasi kapitalisasi berkelanjutan. Sudah sering menggunakan AI, ChatGPT, sudah sering? Pernah tapi tidak sering. Oke. Tapi katanya Mbak Silvi, bangun tidur lihat HP, mau tidur lihat HP. Betul? Gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Yang penting paparan informasinya apa, kontennya apa, gak masalah. Silakan. Saya 8 jam sampai 12 jam sehari pegang HP. Tapi urusannya hanya urusan tentang informasi. Pernah saya 1 minggu lihat YouTube terus, podcast terus, itu lama-lama kayak pikun itu. Kok banyak yang lupa ya? Sehingga saya diminta untuk ngisi, untuk dampak atau etika literasi digital di Kabupaten Sampang. Akhirnya tanya dengan teman-teman Kominfo dan para pakar, ternyata ada bahaya baru di AI atau di teknologi yang kita kenal dengan algoritma namanya. Jadi kalau sekarang selama ini Bapak Ibu punya prasangka jelek kan, prasangka baik, kadang pasti terjadi kan. Nah di AI itu begitu, misalnya saya kok pengen beli ini, lama-lama datang tuh di HP, muncul kayak Bapak Ibu datang ke mana, ke pasar, gak niat beli tapi orang yang cocok dan menarik beli tuh. Itu digital itu begitu, ada hantunya. Makanya batasi paparan, ya, batasi kontennya. Jadi informasinya maksudnya batasi, dia mau lihat apa. Kalau memang gak penting skip aja. Sama halnya begini, kayak laki-laki itu ketemu sama perempuan cantik, itu tantangannya tuh kan banyak gitu kan. Ya sekali saya tertuju sama dia, saya tertarik, itu tambah tertarik. Tapi kalau lewat langsung saya nolak gitu, itu enggak. Langsung palingkan saja, sama digital tuh begitu. Palingkan saja, nggak penting. Caranya bagaimana? Hati langsung nggak penting, ya. Langsung nggak penting, ngomong langsung dengan nggak penting. Terus tangan kita langsung nggak penting. Itu bisa, buktikan saja nanti. Kalau kita nggak ngomong, dia datang lagi. Tapi kalau kita langsung dengan 3 hal, perasaan, hati, dan langsung ngomong, nggak penting, hapus, itu bisa. Perannya kayak gitu, sederhana kan? Tapi kalau itu tidak dilakukan dan tidak diketahui semua orang, nah itu datang lagi. Bahkan sampai saya itu ada ribuan akun yang saya nonaktifkan di Facebook saya, di Reel saya, di TikTok saya. Ada yang baru saya nonaktifkan, gila ya. Nanti kalau orang-orang yang nggak ngerti, deleting lebih. Lawang saya tiap hari ada 50 akun yang saya aktifkan, tiap hari gitu. Bayangkan kalau 1 tahun ibu gak ngapa-ngapain tuh di akun Bapak Ibu tuh. Ribuan akun yang siap-siap, kadang-kala tengah malam datang bangun tidur hanya pengen pipis tapi lihat HP-nya,
akhirnya dapat informasi yang aneh-aneh, akhirnya kepo sendiri gitu ya. Makanya budayakan tabayun, klarifikasi. Ya, biasanya kalau ada apa-apa tanya ke siapa? Tanya suami, tanya istri, tanya Pak Guru, tanya Ustaz, atau bagaimana? Suami. Ada yang sering curhat dengan ChatGPT? Gak boleh. Sekali Bapak Ibu curhat ke ChatGPT, nanti ini pasti nanti ya. Kalau diri Bapak Ibu nanti cap lagi, diarahkan ke sana lagi. Sampai ada pilihan nanti dirimu itu Bapak Ibu itu nanti bagaimana kalau iya setuju. Jadi setuju aja semua. Itu bahayanya. Karena dia tidak punya hati. Itu bedanya. Dia cerdas tapi tidak punya hati. Itu ya. Kenapa saya sampaikan hati-hati, maksudnya ini kalau Bapak Ibu tidak tahu ini kan menganggap biasa aja ya. Nanti saya juga dosa kalau tidak mengabarkan. Nah, kenapa ada tujuan itu? Saya lihat tadi dari paparannya masih sedikit masyarakat yang terlibat dalam kegiatan. Inovasinya masih sedikit juga. Terus